penonton, kita langsung saja ya kembali lagi membahas mengenai salah satu pemain keturunan Indonesia yang bisa menjadi opsi striker timnas Indonesia. Oke, sebelum kita membahas mengenai striker yang akan kita bahas ya, striker keturunan, kita mengetahui ya semenjak Dimas Derajat cedera ya di klub, ternyata belum ada pengganti yang sepadan di timnas Indonesia. Oke, kita sebut saja Sintayong sudah mendatangkan Ilyas Vasiljevic, kemudian M. Rafli, Dendy Sulistiawan, dan juga Ramadan Sananta. Kita belum bisa ya menilai permainan mereka hanya 2 pertandingan saja. Ya, walaupun hanya 2 pertandingan, tapi tuntutan dari supporter timnas Indonesia itu sangat tinggi. Bagaimana ada pelapis yang setara dengan Dimas Derajat, sehingga nantinya Sintayong tidak khawatir untuk bisa melihat bagaimana potensi-potensi striker Indonesia yang bisa sesuai dengan taktik Sintayong. Nah, kita akan membahasnya bagaimana striker ini apakah nanti masuk dalam rekomendasi Sintayong untuk bisa dinaturalisasi. Usianya masih 24 tahun, dirinya juga memiliki keturunan Indonesia dari sang ibu, dan ternyata dirinya juga tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Apalagi posisinya sebagai second striker, bisa juga menjadi striker murni. Ya, dia adalah sosok Tijani Reinders. Ya, pemain AZ Alkmaar ini ternyata memiliki kontribusi penuh bersama timnya. Nah, dia saat ini tampil di Eredivisie dan dirinya juga memiliki banyak sekali pengalaman di Eropa. Oke, pemain kelahiran 1 Juli 1998 ini ternyata memiliki banyak sekali potensi untuk bisa direkrut timnas. Nah, usianya 24 tahun, kemudian tingginya 185. Di musim ini dia sudah mencetak ya 15 gol dari 26 pertandingan serta 6 assist ya bersama AZ Alkmaar. Kemudian dirinya juga beberapa kali mengikuti akademi-akademi yang ada di Belanda ya. Dirinya di akademi kecil ya, Youth FC Joli di tahun 2011. Kemudian ia pindah ke FC Twente tahun 2012. Kemudian ketika dirinya mampu menjadi pemain terbaik FC Twente U12 ya, dia langsung ditarik ke FC Twente U16 dan U17. Dari track record dari Tijani Reinders ini ternyata hanya bermain di 3 klub saja ya. Saat ini usianya 24 tahun, dia hanya bermain di 3 klub saja selama karirnya. FC Zwolle, kemudian FC Twente, nah kemudian yang terakhir AZ Alkmaar. Walaupun di tahun 2020 ia sempat dipinjamkan ke RCK Waalwijk. Nah, ini dari beberapa karirnya kita sudah terlihat ya bagaimana pemain ini ternyata diawasi betul oleh klubnya untuk bisa berkembang. Nah, dirinya belum pernah ya untuk masuk ke timnas Belanda. Dari sini kita bisa melihat peluang. Sebenarnya dia memiliki peluang bagus untuk bisa membela Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kedua dia juga sudah mengatakan bahwa sebenarnya potensi dia untuk membela Indonesia itu ada, namun karena usianya saat ini yang 24 tahun, dirinya masih menginginkan atau mengharapkan agar timnas Belanda nanti memanggilnya. Namun semakin bertambahnya usia, sepertinya pemain ini mulai sadar bahwa dirinya mungkin belum masuk ya dalam strategi Louis van Gaal. Apalagi saat ini AZ Alkmaar juga menempati posisi 7 ya klasmen Eredivisie. Dalam artian pemain ini bisa menjadi opsi PSSI nantinya sebagai striker. Usianya sangat muda, 24 tahun. Nah, dengan 15 golnya di musim ini, itu menunjukkan bahwa dirinya produktif. Mengapa saya bilang produktif? Dari 26 pertandingan loh,
Nah, dari 26 pertandingan ini dirinya juga tidak selalu menjadi starter. Artinya, dirinya memiliki potensi untuk nantinya bisa bersinar jika menghadapi negara-negara seperti Thailand, Filipina, ataupun Malaysia, bahkan Vietnam. Belum lagi dengan postur yang 185 ini ya. Ini menunjukkan striker yang ideal. Dimas Derajat juga sama 185. Keduanya juga memiliki kemiripan ya dari bagaimana dia bermain. Nah, Dimas Derajat itu adalah tipikal striker yang memang berani menjemput bola, dalam artian dia berani untuk turun ke bawah kemudian naik lagi ke atas. Sama dengan Tijani Reinders ini, dia juga tipikal striker yang berani menjemput bola, bukan striker yang hanya bisa membuka ruang atau mencari posisi di mana dia nanti akan menendang atau menceploskan bola. Nah, ini yang menjadi nilai positif karena Spasojevic itu tipikal striker yang menunggu, kemudian ketika ada bola dia langsung memiliki naluri untuk mencetak gol. Itu poin penting. Kemudian M. Rafi juga memiliki kemiripan. Kemudian ada nama Deddy Sulistiawan. Deddy Sulistiawan ini memang baru saja dipanggil, namun dilihat dari beberapa pertandingan ya bersama Bayangkara serta timnas Indonesia saat ia mampu mencetak gol kemarin, itu bisa terlihat bagaimana permainan Denny juga mirip dengan Spaso, yakni dengan menjemput bola dan membuka ruang. Nah, kemudian ada nama Ramadan Sananta. Nah, Ramadan Sananta ini memang tipikal seperti Dimas Derajat, dia mampu untuk menjemput bola. Namun, Sintayong sepertinya belum bisa mempercayai penuh Ramadan Sananta untuk bisa menjadi starter dan mempercayai bagaimana dirinya nanti untuk bisa menjadi penentu kemenangan timnas. Nah, inilah mengapa pentingnya pelapis yang setara dengan Dimas Derajat agar nantinya ketika Dimas Derajat tidak dipanggil karena cedera, ada pemain lagi yang memang bisa menggantikan yang sesuai ya, yang memiliki kedalaman skuad seperti Dimas Derajat. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah Tijani Reinders ini sangat cocok untuk skema Sintayong, baik untuk Piala AFF selanjutnya ataupun di Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia di tahun depan. Silahkan kalian tulis di kolom komentar.